Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Julianus Weda. Saya di sini akan mereview jurnal Formulation Sediaan Tablet dengan judul Jurnal Formulation, Development and Evaluation of Aspirin Delayed Release Tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan ataupun tanpa bahan pengisi. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet dapat dibuat dengan berbagai ukuran, bentuk, dan penandaan permukaan tergantung pada desain cetakan tablet. Tablet berbentuk kapsul umumnya disebut dengan kamplet. Tablet dicetak dari serbuk kering, kristal atau granul, umumnya dengan penambahan bahan pembantu pada mesin yang sesuai dengan menggunakan tekanan tinggi. Tablet dapat memiliki bentuk silinder, kubus, batang, dan cakram, serta bentuk seperti telur atau peluru. Garis tengah tablet atau diameter tablet pada umumnya 5–17 mm. Sedangkan bobot tablet umumnya 0,1–1 gram. Komposisi umum dari tablet adalah zat berkhasiat, bahan pengisi, bahan pengikat atau perekat, bahan pengembang, dan bahan pelicin. Kadang-kadang dapat ditambah bahan pewangi atau flavoring agent, bahan pewarna atau coloring agent, dan bahan-bahan lainnya. Tablet merupakan sediaan padat di mana dalam pembuatan terdapat 2 kali pengujian sifat fisik, yaitu sifat fisik dari serbuk dan pengujian sifat fisik dari tablet sendiri. Pengujian sifat fisik ini dilakukan agar kita mengetahui karakteristik dari sediaan yang kita buat. Untuk evaluasi fisik serbuk merupakan pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa serbuk bahan baku tablet itu memiliki sifat alir yang baik. Kenapa? Karena jika suatu serbuk memiliki sifat alir yang baik, maka itu dapat sebagai penjamin bahwa tablet mengandung jumlah zat aktif yang sesuai dengan formulasi yang kita buat. Sifat fisik serbuk sendiri itu terdiri dari organoleptis, sudut diam, indeks kompresibilitas, dan rasio Browner, serta kecepatan alir, kepadatan massa, dan sel geser. Evaluasi fisik sediaan tablet atau uji stabilitas fisik tablet dilakukan untuk mengetahui kestabilan tablet selama proses penyimpanan pada kurun waktu tertentu. Uji ini dilakukan untuk menjamin mutu dari suatu tablet. Uji ini terdiri dari organoleptis tablet, uji keseragaman bobot tablet, uji keseragaman ukuran atau ketebalan, uji kerapuhan tablet, uji kekerasan tablet, uji waktu hancur tablet, uji kandungan zat aktif, dan uji disolusi tablet. Selanjutnya yaitu metode pengujian. Metode pengujian dibagi menjadi 2, yaitu pengujian fisik serbuk dan pengujian fisik dari tablet. Untuk pengujian fisik serbuk itu ada 3 tahapan atau 3 uji yang dilakukan. Yang pertama sudut istirahat, yang kedua kepadatan massa, yang ketiga indeks kompresibilitas atau indeks care. Sudut diam itu dilakukan dengan cara pertama kali kita menimbang bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan tablet. Kemudian kita menaruh corong yang akan digunakan dengan ketinggian tertentu. Lalu hasil dari penimbangan tadi kita masukkan ke dalam corong. Kemudian serbuk yang ada di dalam corong kita biarkan mengalir bebas ke permukaan. Untuk menentukan sudut diam, kita dapat menggunakan rumus theta sama dengan tan minus 1 dikali H per R, di mana H yaitu ketinggian dari corong tadi dan R adalah jari-jari dari tumpukan serbuk yang ada di permukaan.
Pengujian kepadatan massal dilakukan dengan cara 2 gram serbuk dari masing-masing formula yang itu kita ambil, kemudian dikocok sebentar untuk memecah aglomerat yang terbentuk. Setelah selesai dikocok, serbuk tadi kita masukkan ke dalam silinder ukuran 10 ml. Setelah dimasukkan ke dalam silinder tadi, kita amati volume awalnya. Setelah diamati volume awalnya, kita biarkan silinder itu jatuh ke bawah bebannya sendiri pada permukaan yang keras dari ketinggian kira-kira 2,5 cm dengan interval 22 detik. Penyadapan dilanjutkan hingga tidak ada perubahan volume lagi yang indeks kompresibilitas atau indeks CARE ini dilakukan dengan menggunakan alat density tester. Indeks kompresibilitas atau indeks CARE ini dapat dicari dengan menggunakan rumus kerapatan awal dikurangi dengan massa jenis dibagi kerapatan awal dikalikan 100. Untuk pengujian fisik tablet itu ada 5 uji yang dilakukan. Yang pertama, uji ketebalan. Yang kedua, uji keseragaman bobot. Yang ketiga, kekerasan dan kerapuhan. Yang keempat, kandungan zat aktif. Dan yang kelima, studi rilis in vitro atau disolusi in vitro. Ketebalan tablet. Uji ketebalan tablet ini mengacu pada Farmakope India tahun 2007. Ini dilakukan dengan cara tablet diukur diameternya dengan menggunakan jangka sorong dengan 5 tablet tiap batch-nya atau tiap formulanya. Selanjutnya, uji keseragaman bobot. Uji ini dilakukan untuk mempelajari variasi berat dari setiap formulasinya. Uji ini dilakukan dengan cara 20 tablet dari setiap formulasi ditimbang menggunakan timbangan elektronik. Tapi dalam jurnal tidak ada ketentuan pengujiannya, tetapi hanya ada keterangan bahwa pengujian disesuaikan dengan metode resmi dari Farmakopedia tahun 2007. Selanjutnya yaitu uji kekerasan dan uji kerapuhan. Untuk uji kekerasan itu menggunakan alat pengujian kekerasan Musato, sedangkan untuk uji kerapuhan menggunakan variabilator Roche. Untuk uji kekerasan dan kerapuhan ini mengacu pada Farmakope India tahun 2007, di mana pengujiannya hampir sama dengan Farmakope Indonesia edisi 5. Uji kandungan zat aktif. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuat fase gerak, yaitu dengan cara melarutkan 2 gram natrium 1 heptanesulfonat dalam campuran 850 ml air dan 150 ml asetonitril. Kemudian di-add dengan asetat glasial hingga pH 3,4. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat larutan pengencer berupa asetonitril dan asam format dengan konsentrasi 99:1. Selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat kontrol positif dengan cara 20 tablet pasaran dihaluskan menjadi serbuk, kemudian ditimbang, lalu diencerkan dengan pengencer yang telah dibuat tadi sampai dengan konsentrasi 0,5 mg per mili. Kemudian selanjutnya kita membuat larutan sampel dengan cara 20 tablet tiap formulasinya itu dihaluskan, lalu ditimbang sebanyak 100 mg tiap formulasi, kemudian dilarutkan dalam 20 ml pengencer. Dalam pengujian kandungan zat aktif yaitu pengujian dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi.
Uji selanjutnya yaitu studi disolusi in vitro, dilakukan dengan menggunakan peralatan USB tipe 2 dengan kecepatan pengadukan 100 rpm. Media disolusi yang terdiri dari 0,1 N HCl selama 2 jam. Setelah itu diganti dengan menggunakan buffer fosfat pH 6,8 selama 45 menit. Untuk mengetahui hasil disolusi menggunakan spektrofotometer UV visible. Untuk HCl 0,1 N itu menggunakan panjang gelombang 265 nanometer. Sedangkan untuk super fosfat pH 6,8 itu menggunakan panjang gelombang 280 nanometer. Bab selanjutnya yang akan dibahas yaitu evaluasi fisik serbuk. Sudut diam. Sudut diam merupakan perbandingan antara tinggi kerucut serbuk yang terbentuk dengan diameternya. Sudut diam apabila memiliki nilai kurang dari 30 derajat, maka serbuk mampu mengalir dengan baik. Namun, apabila nilainya di atas dari 40 derajat, maka sifat alirnya menjadi kurang baik. Dari studi yang dilakukan, didapatkan hasil rata-rata dari 6 formulasi didapatkan nilai sudut diamnya 24,2 derajat sampai 25,93 derajat. Di mana hasil ini tuh sesuai dengan keterangan di atas, maka serbuk memiliki sudut diam yang mampu mengalir dengan baik. Kepadatan massal. Kepadatan massal adalah karakteristik zat yang sangat penting seperti serbuk, butiran, dan partikel lain, seperti halnya zat padat. Kepadatan massal didefinisikan sebagai massa suatu material curah dibagi dengan volume yang ditempati material. Data didapatkan untuk nilai Vd, hasil yang diperoleh adalah 0,66 sampai 0,62. Sedangkan TdV didapatkan 0,85 sampai 0,873, di mana hasil ini merupakan hasil yang diklasifikasikan baik. Indeks kompresibilitas atau indeks KAR. Indeks kompresibilitas atau indeks KAR adalah ukuran penting yang dapat diperoleh dari massa jenis dan kerapatan yang disadap. Menurut teori, semakin sedikit bahan yang dapat dimanfaatkan, maka semakin dapat mengalir suatu bahan. Bahan yang mempunyai nilai kurang dari 20-30% didefinisikan sebagai bahan yang mengalir bebas. Pada studi ini, indeks kompresibilitas yang didapatkan itu pada kisaran 27,05 hingga 30,36%. Dan hasil ini, menurut teori di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan mengalir dengan bebas. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian sifat fisik dari serbuk. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa kepadatan massalnya serbuk, kepadatan Typepad-nya ini tuh nilainya sesuai dengan teori, dan indeks kompresibilitas atau indeks KAR-nya juga nilainya di bawah 30%, dan untuk sudut diamnya juga di bawah 30 derajat, di mana bisa disimpulkan bahwa untuk sifat alir dari serbuk memiliki sifat alir yang baik. Evaluasi fisik sediaan tablet. Yang pertama kali yaitu uji keseragaman ukuran atau ketebalan. Ketebalan tablet ditetapkan dari satu batch ke batch yang lainnya. Dalam satu batch, bila granulasi tablet atau pencampuran bubuk cukup konsisten, maka ukuran partikelnya juga akan konsisten. Selain itu, ketebalan tablet juga harus dikontrol guna memudahkan pengemasan. Dari hasil studi didapatkan hasil bahwa ketebalan tablet cukup seragam.
Uji keseragaman bobot tablet. Uji keseragaman bobot tablet ditetapkan untuk menjamin keseragaman bobot tiap tablet yang dibuat. Tablet yang bobotnya seragam diharapkan akan memiliki kandungan bahan obat yang sama, sehingga akan mempunyai efek terapi yang sama. Pengujiannya ini mengacu pada Farmakopedia tahun 2007. Dengan hasil diperoleh bobot tablet yang seragam. Uji kekerasan tablet dan uji kerapuhan tablet. Tablet harus mempunyai kekuatan atau kekerasan tertentu serta tahan atas kerenyahan agar dapat bertahan terhadap berbagai guncangan mekanik pada saat pembuatan, pengempaan, dan pendistribusian. Selain itu, tablet juga harus dapat bertahan terhadap perlakuan berlebihan dari konsumen. Pengujian kekerasan tablet didapatkan hasil sebesar 6-8 kg cm kubik. Maka kekerasan tablet dapat dikatakan cukup baik. Sedangkan dalam pengujian kerapuhan didapatkan hasil untuk semua formulasi memiliki nilai kerapuhan kurang dari 1%, di mana hasil ini menyatakan bahwa tablet memiliki kerapuhan yang cukup baik. Uji kandungan zat aktif. Uji penetapan kadar zat berkhasiat dilakukan untuk mengetahui apakah tablet tersebut memenuhi syarat sesuai dengan etiket atau tidak. Bila kadar obat tersebut tidak memenuhi syarat, maka obat tersebut tidak memiliki efek terapi yang baik dan tidak layak dikonsumsi. Hasil penelitian kandungan obat tiap formulasi diketahui dengan melakukan uji ini didapatkan hasil antara 90% sampai 110% dan masih dalam batas atau range yang ditetapkan oleh Farmakopedia tahun 2007. Uji disolusi. Obat yang telah memenuhi persyaratan kekerasan, waktu hancur, keseragaman bobot, penetapan kadar belum dapat menjamin bahwa suatu obat memenuhi efek terapi. Karena itu, uji disolusi harus dilakukan pada setiap proses tablet. Disolusi adalah proses pemindahan molekul obat dari bentuk padat ke dalam larutan pada suatu medium. Dari hasil solusi ditemukan bahwa formulasi nomor 4 memiliki hasil disolusi paling baik, yaitu 84,23%. Sehingga untuk formulasi ini paling tepat untuk digunakan dalam pembuatan produksi tablet skala besar. Tetapi hasil solusi ini akan diulang kembali saat akan dirilis di pasaran. Berikut ini merupakan grafik profil disolusi dari tablet antara konsentrasi disolusi dengan waktu tiap menitnya. Ini adalah hasil evaluasi sifat fisik tablet. Di sini kita bisa melihat bahwa keseragaman dari bobot tablet itu tiap formulasinya rata-ratanya berapa, ketebalan dari rata-rata tiap formulasinya berapa, dan kekerasannya berapa, hingga hasil dari disolusi tabletnya. Pengujian mekanisme pelepasan obat dari sediaan. Uji ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa zat aktif dapat terlepas dari sediaan dan apakah ada masalah antara zat aktif dengan bahan yang menyelimutinya. Pada pengujian ini menggunakan data spektrum inframerah obat aspirin murni, kemudian spektrum inframerah selubung obat N-100, spektrum inframerah HPMC phthalate, spektrum inframerah dari obat yang dibuat. Dari hasil itu ditemukan bahwa tidak ada interaksi negatif antara obat dengan bahan yang digunakan. Atau dengan kata lain 100% variasi berat masih dalam batas. Ini adalah hasil
spektrum inframerah dari mekanisme pelepasan obat. Dari hasil ini kita bisa lihat bahwa nilai inframerah aspirin murni dengan inframerah tablet yang diproduksi sama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal bahwa formulasi dari obat-obat yang ada di jurnal itu sangat baik karena didapatkan hasil yang lumayan memenuhi syarat-syarat. Kemudian hasil uji fisik dan tablet kan baik sehingga obat kemungkinan dapat dirilis dan obat memiliki jaminan mutu yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang menyinggung secara sengaja dan tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.